Hermeneutik sosial, konsep teologis, bagian ketiga, etika sosial dan nabi-nabi perjanjian lama, lanjutan. Etika sosial, rumusan perjanjian kadang muncul dalam tradisi-tradisi kenabian. Tetapi para nabi menggunakan konsep tentang perjanjian dengan cara yang agak berbeda dengan tradisi-tradisi naratif Taurat. Ini merupakan sebuah kunci untuk memahami penekanan para nabi. Dalam Pentateuch, idea tentang perjanjian biasanya merujuk pada anugerah Allah dalam kitab Keluaran. Dalam nabi-nabi, fokusnya lebih pada kesetiaan umat dalam melakukan Taurat, yakni dalam menghidupi tanggapan mereka terhadap anugerah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pada itu, nabi-nabi menggunakan pondasi teologis rumusan perjanjian secara penuh, kendati tidak dengan kata-kata yang persis sama. Mereka merujuk pada tindakan-tindakan besar Allah di masa silam dan menggunakannya sebagai dasar untuk memanggil umat untuk hidup secara bertanggung jawab pada masa kini. Mereka melakukannya dengan berbagai cara. Salah satunya, mereka memadukan konsep tentang kebenaran, sedekah, dan keadilan atau mishpat. Bagi nabi-nabi, rumusan perjanjian "Aku akan menjadi Allahmu" terungkap dalam idea tentang kebenaran atau sedekah, dan tanggapan terhadap "Kamu akan menjadi umatku" terpapar dalam idea tentang keadilan atau mishpat. Kebenaran atau sedekah adalah cara untuk menggambarkan bagaimana Allah bertindak di dalam dunia. Misalnya Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Sehubungan dengan itu, sedekah juga soal harus jadi apa umat dan apa yang harus dilakukan demi Allah dan dalam hubungan dengan Dia. Kebenaran atau sedekah berarti menjadi benar atau ada dalam hubungan yang benar dengan Allah serta bertindak selaras dengan hubungan tersebut di dalam dunia. Di penghujung masa pembuangan, seorang nabi yang menghayati tradisi Yesaya, Deutero Yesaya, maksud kita, coba membahasakan hubungan tersebut. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Yesaya 51 ayat 7. Bandingkan dengan Yeremia 20 ayat 12. Menjadi benar berarti memiliki pengajaran Allah di dalam hati, mengenal dan mengerti perkara-perkara Allah. Kendati kebenaran atau sedekah dapat digunakan untuk menggambarkan tindakan-tindakan etis di dalam dunia, fokus utamanya adalah hubungan dengan Allah, yakni apakah umat ada dalam hubungan dengan Allah. Kebenaran atau sedekah adalah hubungan umat dengan Allah berdasarkan kenyataan bahwa Aku adalah Allahmu. Keadilan atau mishpat menggambarkan bagaimana umat harus hidup dalam hubungan seorang dengan yang lain di dalam dunia. Orang Israel harus mempraktikkan keadilan seorang dengan yang lain. Keadilan dalam pengertian ini tidak memuat makna legal yang kadang-kadang dilekatkan padanya. Keadilan berarti mempraktikkan anugerah dan rahmat, yakni melindungi dan membela orang-orang yang tidak berdaya. Salah satu pasase yang sangat kuat tentang keadilan atau mishpat kita temukan dalam pewartaan Nabi Yesaya tentang hukuman atas kota Yerusalem, Yesaya 1 ayat 21 sampai 27. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan
dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi, arakmu bercampur air, para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang maha kuat, pelindung Israel. Ya, aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku, dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu, engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Kawan-kawan, perhatikan dua hal dalam pasal tersebut. Pertama, kebenaran dan keadilan berkaitan erat. Kedua, keadilan tidak ada ketika masyarakat ditandai dengan korupsi, suap, dan kelalaian dalam membela anak yatim dan para janda. Dalam struktur sosial Israel yang patriarkis, orang-orang yang tidak mempunyai keluarga yang mempedulikan mereka, yakni para janda dan anak yatim, adalah orang-orang yang paling rentan dalam masyarakat. Korupsi dalam kepemimpinan paling sering memangsa mereka yang mengharapkan keadilan dari para pemimpin. Orang-orang yang berharap dan dikecewakan itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai sumber daya lain untuk mendapatkan keadilan. Di sini, ketidakadilan adalah kegagalan untuk menjalankan fungsi sosial yang di dalamnya penghormatan kepada sesama dan pembelaan terhadap kaum yang lemah dan tak berdaya diabaikan. Yeremia masih melihat kesewenang-wenangan terhadap kaum yang lemah. Baginya itu merupakan suatu bukti tentang ketidakadilan dan dosa. Secara khusus ia menggunakan kata-kata yang keras untuk mengutuk Yoyakim Raja Yehuda. Yeremia 22 ayat 3, 13-17, bandingkan dengan Yeremia 21 ayat 11 dan 12, Mika 3 ayat 9 dan 10. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya, yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar, lebar, dan anjung yang lapang luas, lalu menetas dinding istana membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju pada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Kawan-kawan, dalam bahasa Ibrani, mengenal atau da'at seseorang adalah cara untuk menggambarkan hubungan yang paling personal dan akrab di antara pribadi-pribadi. Di sini, mengenal Allah disamakan dengan tindakan-tindakan sosial yang konkret bagi orang sengsara dan orang miskin. Nyatanya, dalam pasase ini, bela rasa dan keadilan bagi orang-orang yang tidak berdaya mendefinisikan kebesaran seorang raja, bukan seberapa besar bangunan-bangunannya. Tradisi Yesaya mempunyai keprihatinan yang sama.
manakala ia berhadapan dengan para pemimpin yang korup dan memutarbalikkan keadilan. Ia menuding pemimpin-pemimpin itu sebagai biang kerok dari masalah-masalah yang mengharu-birukan bangsanya. Dalam konteks itu, bertumbuh kembang mekarlah visi tentang pemimpin baru yang benar, yang akan dibangkitkan Allah bagi bangsa itu. Menegakkan keadilan dan menghidupi kebenaran akan menjadi ciri khas pemerintahannya. Yesaya 9 ayat 7. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Visi ini terus terungkap di sepanjang abad ke-8 dan abad ke-7 sebelum Kristus. Sementara umat mendambakan pemimpin-pemimpin yang akan mencerminkan dalam hidup mereka apa yang mereka pahami tentang bela rasa atau solidaritas dan anugerah Allah. Yesaya 32 ayat 1, 16 dan 17, 33 ayat 5. Deutero Yesaya memindahkan idea ini dari impian tentang sosok pemimpin ke seluruh umat atau bangsa. Ia memahami keadilan sosial sebagai bagian dari tugas perutusan atau misi umat yang dipulihkan kepada dunia. Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Kendati secara spesifik, pasal ini berbicara tentang pulang dari pembuangan. Tradisi Yesaya yang belakangan atau Trito Yesaya juga mengunduh tema ini dan mengungkapkannya dengan jelas dalam konteks misi Israel di dunia. Umat sedang berfokus pada pemeliharaan kewajiban ritual Taurat seperti korban dan puasa. Tapi sang nabi menolak ritual-ritual tersebut sebagai tanggapan yang tidak memadai terhadap anugerah Allah. Tanggapan yang benar kepada Allah tidak akan ditemukan dalam ritual-ritual lahiriah. Bahkan dalam kesalehan batinnya, umat bisa saja memenuhi semua tuntutan ritual tanpa memenuhi tuntutan keadilan. Yesaya 58 ayat 2-4. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Dan mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti itu, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Selanjutnya, sang nabi memaparkan apa yang sebenarnya diharapkan Allah dari umatnya selaku wujud dari kebenaran atas mereka. Yesaya 58 ayat 5-7. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Sang nabi kemudian mengungkapkan lagi misi Israel bagi dunia dengan menggunakan metafora terang bagi bangsa-bangsa. Sama halnya dengan yang lain dalam pasal ini, kesejahteraan Israel akhirnya bergantung pada bagaimana ia memperlakukan bangsa-bangsa lain. Yesaya 58 ayat 8-11.
Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaranmu menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan.